Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian Program Strategis Nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa, udah. Pemirsa, saat ini kami masih terhubung dengan Koordinator Baja Amin sekaligus Jubir Anies Rashid Baswedan Sudirman Said. Pak Dirman, kami ingin konfirmasi, artinya yang disoroti oleh Anies bukan satu persatu PSN-nya, tetapi adalah cara menyusunnya ya. Apakah artinya selama ini cara menyusunnya tidak transparan sama sekali, Pak Dirman? Tidak ada yang mengatakan begitu, tapi Pak Anies sedang memberi satu warning, memberi satu direction lah, terutama ketika dia ditanya soal program beliau ke depan kan harus meluruskan banyak hal, termasuk tata cara mengurus yang namanya PSN tadi. Dan tadi sudah dikatakan bahwa harus pakai pegangan berlapis-lapis secara jangka panjang, jangka menengah, sampai akhirnya tahunan gitu ya. Dan memang ada beberapa kecenderungan ketika satu program itu melawan atau tidak sesuai dengan hitung-hitungan sains, atau tidak sesuai dengan keadilan, atau tidak sesuai dengan prinsip bebas konflik kepentingan, maka muncul gejolak gitu. Dan kasus yang di Rempang itu contoh bahwa kalau saja di belakang tidak ada gosip-gosip mengenai terlibatnya pejabat dalam proyek itu tidak akan sampai serumit ini. Dan Pak Dirman, memang sudah lama kita tengarai, saya tuliskan sedikit, kita tengarai bahwa ada banyak pejabat-pejabat publik yang menjadi penentu kebijakan, tapi juga sekaligus penerima manfaat dari PSN ini. Itu yang menurut saya harus dikoreksi begitu. bentuk transparansi seperti apa sih Pak? Mekanismenya itu seperti apa prosesnya supaya transparan dan juga melibatkan partisipasi publik, Pak Dirman? Banyak sekali peristiwa yang kita alami dalam tahun-tahun belakangan ini, bahwa partisipasi publik itu tidak cukup berarti karena waktunya tergesa-gesa, kemudian sumber informasinya tidak cukup terbuka di berbagai tempat, tapi akhirnya masuk ke dalam satu channel yang hanya dipahami orang tertentu saja. Terutama yang berisiko adalah kalau pengetahuan informasi itu hanya dimiliki orang-orang yang sekaligus menjabat tapi juga menjalankan usaha. Itu yang paling berisiko. Jadi kita ingin betul-betul transparansi itu terbuka seluas-luasnya. Kemudian bila ada pelibatan publik, maka diberi waktu yang cukup pada waktu pembahasan, pada waktu sosialisasi, maupun pada waktu memberikan masukan. Ini yang memang sedang terus disuarakan oleh Pak Anies sebagai salah satu agenda yang mesti ditata ke depan. Jadi proyeknya boleh sama, tapi cara mengelolanya harus lebih baik, harus lebih transparan, lebih adil, dan lebih berpihak pada publik. Begitu. Baik, caranya yang harus lebih transparan ya Pak Dirman. Kalau transparansi ini tidak terpenuhi, kerugian apa yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat? Kita punya dua contoh yang saya boleh sebutkan di sini. Tahun 2010 itu pemerintah menyepakati satu program namanya pembangunan kilang minyak, kilang gas di Masela. Kemudian pada tahun 2015 diajukan POD atau Plan of Development revisi, yang sebetulnya adalah karena ditemukan cadangan 2 kali lipat. Tapi kemudian pemerintah memutuskan dengan salah tanpa ada satu pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya saintifik. Akibat dari keputusan yang salah itu, yang seharusnya dibangun di lepas pantai, tapi ternyata diputuskan dibangun di darat, maka 7 tahun lamanya proyek itu tertunda. Dan itu kerugian kita luar biasa gitu. Itu contoh.
Contoh lain Baik. adalah bagaimana proses Iya, Pak Dirman. kereta api cepat itu dilaksanakan tanpa melalui Iya. konsultasi publik yang memadai, sehingga Baik. bukan saja Terima mereka kasih, terlambat, Pak Dirman. tapi juga biayanya menjadi sangat tidak terkontrol, dan itu Baik, sudah mengakibatkan dicatat resiko poinnya. dari APBN. Pak Dirman, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Mohon maaf karena durasi kita terbatas. Sekali lagi terima kasih. Sudir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.